Hello chess lovers, selamat datang di channel Catur dan Secangkir Kopi. Pada video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana sihir Tal tidak datang terlambat melawan Yuri Averbakh. Selamat menyaksikan. Di sini Tal memegang perwira hitam dan Averbakh memegang perwira putih. Averbakh memulai dengan D4. Tal kuda ke F6. Dan Tal sepertinya bakal bermain King's Indian Defense atau Benoni ya. Salah satu pertahanan ciri khas Mikhail Tal ya. Averbakh C4, Tal E6, Averbakh kuda ke C3, Tal C5, Averbakh D5, Tal pion makan pion, Averbakh balas memakan. Tal G6, menahan pion D dimajukan. Averbakh E4, Tal G6. Averbakh gajah ke E2, Tal gajah ke G7. Averbakh kuda ke F3, Tal rokade. Averbakh rokade. Tal benteng E8, nekan pion lemah E4. Averbakh menambah penjagaan dengan menteri. Tal kuda ke A6, akibat file C6 yang sudah dikontrol pion putih. Dan memiliki keunggulan posisi tempo mengancam menteri ya. Averbakh gajah ke F4. Dengan hitungan jika kuda mengancam gajah sambil membuka file gajah mengancam kuda, gajah bakal kembali ke F2. Dan posisi kuda H5 yang gantian terancam ya Cislov. Atau persiapan kuda ke D2 atau ke C4 mengancam pion lemah D6. Dan Tal kuda ke B4 mengancam menteri. Averbakh ke E1. Tetap menjaga pion E4 ya. Dan Tal mulai berbuat rusuh lagi nih. Daripada menjalankan langkah yang normal kuda ke H5 nekan gajah, Tal langsung memakan pion berjaga E4. Menarik ya Ces menunggu kelanjutan pengorbanan kuda Tal ini. Kalau saya sih hitungannya kuda makan kuda, dah putih unggul kuda. Karena kuda kan dijaga menteri oleh ancaman benteng. Namun Tal memiliki ide yang mungkin tidak disangka ya. Gajah ke F5 memimpin kuda. Coba perhatikan ya Ceslov. Akibat dimakannya pion tadi, pion D5 jadi terancam gratis oleh kuda juga ya. Dan agak yakin juga putih pasti nggak nyangka dengan langkah tak biasa dari Tal ini. Dan dipaksa merombak rencana yang sudah ada di pikirannya dengan kuda mundur ke D2 menjaga kuda. Dan persiapan pion ke F3 juga menjaga kuda ya. Dan Tal makan pion D5 dengan ancaman lanjutan terhadap gajah F4. Dan di sini putih sepertinya melakukan kesilapan langkah dengan memakan pion D6. Dengan ide jika bisa menebak, menteri makan gajah, kuda makan menteri, gajah makan menteri, kuda makan benteng. Benteng makan kuda sambil mengancam gajah, gajah menghindar balik mengancam benteng. Benteng menghindar, benteng makan gajah. Putih bakal unggul kualitas benteng tukar kuda ya. Namun alur gerakan catur di posisi ini tidaklah sesuai dengan harapan Averbakh nih. Karena kuda Tal kembali ke F6. Sekarang akibat gajah yang tadinya keenakan makan pion alias terjebak, putih jadinya terancam dua perwira sekaligus. Yaitu kuda dan gajah itu tadi. Jadi putih gajah ke F3 dan ini dia Tal mengeluarkan trik langkah memutus sumbu porosnya dengan memakan kuda yang merupakan sumbu penjaga gajah. Kuda makan kuda, gajah makan kuda. Gajah makan gajah, menteri Tal memakan gajah yang sudah ditinggal kuda poros penjaganya di langkah sebelumnya. Dan posisi menteri Tal di sini cukup leluasa bergerak. Kecil kemungkinan terjepit ya. Sekarang, dimulai dari pengorbanan kuda, Tal malah balik unggul satu pion ya. Jika gajah langsung makan pion beracun B7, maka Tal akan lanjut dengan benteng D8 memimpin gajah. Dan putih akan kehilangan bentengnya yang terjepit. Maka Averbakh memberi ruang dulu bagi benteng dengan mengaktifkan menteri ke C2. Benteng Tal menjaga pion B7 sambil memberi ruang bagi benteng A8. Putih menggeser gajah terancamnya ke F3 sambil menjaga salah satu petak ancaman Tal E2. Tentu juga agar menteri lebih bebas bergerak tanpa harus menjaga-jaga gajah tadi. Tal benteng didabelkan ke E8, juga langsung menghindari ancaman semi gajah. Putih benteng diaktifkan ke file D mengancam menteri. Gajah memblokir ancaman dengan gajah D4 sambil menempati poros strategis. Putih pion A5, Tal pion B6, putih B3,
Tal benteng diaktifkan ke E5. Putih benteng D2. Tal H5 persiapan menyerang melalui file H. Dan putih mengadu benteng ke E2, berusaha meredam potensi ancaman benteng. Dan tal makan benteng. Gajah makan benteng. Tal pion H4. Putih menghindarkan raja dari bayangan gajah ke H1. Tal menteri diaktifkan ke F4 sambil menekan pion F2. Penempatan di F4 ini juga berguna untuk mencegah gajah tidak aktif putih ke G4, mencegah pion H3 tal dimajukan, yang akan mendesak putih memajukan pion G3 ya. Dan juga bakal dikombinasikan dengan gajah ke E5, ancaman checkmate di H2, yang juga mendesak tal memajukan pion G3 ya. Pada situasi ini, coba kita analisis suatu langkah putih yang terkesan bagus, menggoda, namun sebenarnya buruk, yaitu gajah ke C4 memaku pion F2 dengan ancaman cek menteri ke G3. Kita akan lanjut dengan gajah ke E5 dengan ancaman checkmate di H2. Menteri makan pion cek, simple raja menghindar ke F8. Keadaan putih malah makin terancam ya, yaitu ancaman checkmate di H2 dan menteri yang terancam oleh pion. Jadi menteri makan pion, menteri makan menteri, gajah makan menteri, raja makan gajah. Hitam bakal unggul mutlak satu gajah ya. Oke Kui, kita kembali ya. Sebenarnya jika diperhatikan, pada posisi ini sepertinya putih memiliki sebuah jebakan ya. Yaitu jika gajah makan pion F2, gajah terpaku oleh benteng. Gajah membuka ancaman menteri. Tal bakal kehilangan gajahnya. Dan jika bisa menebak, putih yang dalam keadaan posisi tertekan sepertinya menunggu saat itu tiba ya. Hehe. Pada posisi ini, putih memutuskan lanjut dengan pion G3 mengancam menteri sambil mengantisipasi ancaman gajah D5. Sambil masih mengumpan pion F2 juga ya. Menteri tal menghindar ke F6, masih memberi harapan pada hitam gajah makan pion beracun F2. Menteri putih digeser ke D1. Benteng digeser membayangi menteri. Dan daripada memindahkan raja ke H2, mencegah pion H3 dimajukan, yang otomatis menjaga pion F2, putih memutuskan mencegah pion ke H3 dengan gajah ke G4 masih mengumpan pion F2. Dan tal gajah makan pion F2, sambil benteng mengancam menteri. Ups, sepertinya tal kena jebakan nih, karena gajah terpaku oleh benteng. Dan putih menghindar dari ancaman benteng dan bergeser ke E2 menambah ancaman pada gajah. Gajah tal lenyap nih. Tapi bohong, chess lovers dapat memposisikan video sejenak untuk menebak suatu magic move penyelamatan dari Mikhail Tal. Oke chess lovers, tal benteng ke D2. Suatu langkah magic, suatu langkah penyelamatan gajah yang brilian dari tal. Dan memasang jebakan Batman mematikan. Karena jika Averbach memakan benteng gratis ini meninggalkan kontrol pada peta F3, maka tal akan lanjut dengan menteri ke C6 cek. Yang bisa dilakukan putih hanyalah gajah menutup, menteri makan gajah, checkmate. Tal menggemaskan ya, yang tadinya pengen dijebak malah balik menjebak. Hehe. Namun pada pertandingan ini putih cermat dan tidak memakan benteng gratis beracun dari tal. Dan meskipun posisinya sudah sangat parah, masih mencoba lanjut dengan menteri E8 cek, sambil mencegah ancaman checkmate menteri melalui C6. Raja menghindar ke G7, putih makan pion H4. Menteri tal ke D5 mengancam gajah dan ancaman ke D3 dan D5. Gajah menghindar ke H3, menyokong peta G2 dan benteng. Menteri tal lagi mengancam gajah dan benteng. Gajah menghindar ke G2, benteng tal menambah tekanan pada benteng ke D1. Dan di sini putih menyerah. Karena memang posisi putih sudah makin parah ya. Jika dilanjutkan biar nampak lebih jelas, kira-kira kekalahan putih adalah menteri B5 menjaga benteng, benteng makan benteng, gajah makan benteng, menteri D5 cek, gajah G2, menteri H5 mengancam H4, menteri menjaga, gajah menutup, menteri ke F1, menteri makan pion H4, dan keunggulan 2 pion dan keunggulan posisi adalah jelas kemenangan milik Mikhail Tal. Chess lovers, terima kasih sudah menonton ya.
Silahkan di-subscribe dan tolong di-like ya. Jika chess lovers memiliki analisis yang berbeda atau ada kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.